Halo semuanya, balik lagi bersama Sobat Kepoin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oh, iya satu lagi jangan lupa mandi, biar terhindar dari kuman-kuman mengelikan. Baik, pada kesempatan kali ini, Sobat Kepoin akan membahas 5 fakta menarik cakewala. Nama cakewala, genus Sauromales, mungkin masih cukup asing di telinga kita. Mereka merupakan jenis kadal subfamili Iguaninae yang terbagi atas 6 spesies berbeda. Seluruh jenis cakewala yang ada saat ini hanya dapat dijumpai di Amerika Utara, khususnya pada daerah-daerah gurun pasir. Berbeda dengan iguana, tubuh dari cakewala lebih melebar dengan warna abu-abu, kuning, atau kemerahan dan bagian hitam di area kepala. Ekor cakewala juga jauh lebih tebal ketimbang kerabatnya itu. Reptil ini tumbuh hingga panjang 75 cm dengan bobot 1,3 kg. Tentunya reptil unik yang satu ini juga punya sejumlah fakta lain yang sayang untuk dilewati. Berikut 5 fakta menarik cakewala versi Sobat Kepoin. Nomor 1. Cakewala tergolong reptil herbivore. Meski penampilannya lebih mirip seperti predator, sebenarnya cakewala tergolong sebagai hewan herbivore. Reptil ini mengonsumsi berbagai jenis tanaman dan dedaunan di gurun pasir. Misalnya saja semak kreosot, cola kakti, bunga-bunga, hingga buah-buahan yang bisa mereka temui. Pada beberapa kesempatan, ternyata mereka juga mengonsumsi serangga meski sangat jarang. Menariknya, cakewala sebenarnya tidak bisa mencerna selulosa yang ada pada dinding sel tanaman. Untuk mengatasi hal tersebut, reptil ini mengembangkan mikroorganisme pada ususnya yang berfungsi untuk menghancurkan selulosa pada tanaman yang mereka konsumsi. Nomor 2. Suka berjemur di tempat-tempat tinggi. Oleh karena habitatnya yang berada di gurun pasir, maka wajar kalau cakewala rutin berjemur di bawah sinar matahari. Malahan, berbeda dengan mayoritas hewan gurun lain, reptil ini tergolong hewan diurnal yang artinya mereka lebih aktif pada siang hari. Ditambah lagi, cakewala punya kebiasaan unik tiap kali akan berjemur. Cakewala lebih suka berjemur ketika matahari belum terlalu terik, yakni pada pagi dan sore hari dengan suhu sekitar 38 derajat Celcius. Selain itu, mereka akan berada di atas batu-batu yang tinggi. Ketika cakewala merasakan kalau suhu sangat tinggi, mereka akan langsung turun ke sarangnya dan langsung mengurangi aktivitasnya atau biasa disebut aestivation. Nomor 3. Bisa membuat tubuhnya menjadi balon. Selain harus beradaptasi pada cuaca gurun yang tak kenal ampun, cakewala juga diharuskan bertahan dari serangan berbagai predator yang mengincarnya. Ular derik, alap-alap, elang ekor merah, hingga koyote menargetkan cakewala sebagai salah satu buruan utama. Uniknya, reptil ini punya mekanisme pertahanan tersendiri untuk menghindari ancaman-ancaman tersebut. Cakewala mampu untuk mengembangkan paru-parunya hingga membuat tubuhnya seperti balon. Biasanya, sebelum mengembangkan paru-paru tersebut, cakewala akan bersembunyi di lubang sarangnya. Dengan tubuhnya yang mengembang seperti balon itu, predator akan kesulitan memburu cakewala. Sebab, tidak ada celah sedikit pun untuk mengeluarkan tubuh mereka yang menutup akses lubang di sarangnya. Nomor 4. Sistem reproduksi cakewala. Agar memperoleh hak kawin dengan betina di sekitarnya, para pejantan cakewala harus bersaing satu sama lain. Ketika bertarung, biasanya pejantan akan saling menggigit dan menanduk lawannya hingga salah satu menyerah dan pergi. Pejantan yang menang itulah yang mendapatkan hak untuk kawin dengan betina di sekitar wilayahnya. Ritual kawin cakewala pun terbilang unik. Pejantan akan menggesek-gesekkan kepala hingga menjilati betinanya agar mau kawin. Setelah proses perkawinan selesai, betina umumnya akan mengeluarkan 5-16 butir telur dan mengeraminya sendirian. Akan tetapi, ketika telur sudah menetas, baik betina maupun jantan cakewala sama sekali tidak mengambil peran untuk membesarkan anak-anaknya. Nomor 5. Statusnya di alam liar semakin terancam. Status cakewala di alam liar sebenarnya berbeda-beda tergantung dari jenis mana yang diamati. Hanya saja,
Secara umum tren populasi mereka terus menurun di alam liar. Hal ini terjadi karena semakin maraknya perburuan mereka untuk dijadikan hewan peliharaan. Ditambah lagi, kerusakan habitat juga perlahan menggerus populasi cakrawala di alam liar. Cakrawala sebenarnya memiliki peran penting di alam liar. Dengan kehadiran mereka, vegetasi yang ada di gurun dapat berkembang karena cakrawala mengonsumsi buah dan membawa bijinya ke tempat-tempat lain. Ditambah lagi, status mereka sebagai hewan mangsa juga jadi sumber makanan penting bagi predator-predator yang ada di gurun Amerika Utara. Semoga saja populasi cakrawala di alam liar bisa pulih dan perdagangan mereka untuk dijadikan peliharaan bisa semakin terkontrol ya. Oke, cukup sampai di sini ya videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.